Bimbingan teknis guru pembimbing khusus tahap pemahaman konsep tahun 2022. Perkenalan GPK 949. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Budi Cahyono selaku fasilitator GPK angkatan 9 ya, kelas 49. Yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta bimbingan teknis pemenuhan guru pembimbing khusus tahap penguasaan konsep tahun 2022. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bersama dengan Pak Budi membersamai Bapak Ibu sekalian nantinya selama 9 hari mulai tanggal 31 sampai dengan 9 November nanti untuk memberikan pemahaman ya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kemudian terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini berkenan meluangkan waktu ya meskipun ini weekend gitu ya karena memang besok hari Minggu jadi biar besok bisa istirahat jadi kita adakan malam ini gitu karena besok juga saya masih ada pendampingan untuk guru penggerak lokakarya ketiga jadi saya fokuskan hari ini di GPK-nya. Oke, mohon izin share screen. Sudah muncul Bapak Ibu? Ya Bu. Oke. Saya mau fotonya Pak Budi nih di profilnya WA nih. Oke. Untuk pertemuan awal ini Bapak Ibu, nanti saya persilakan Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri ya, mulai dari nama, silakan menyebutkan nama, kemudian asal sekolah Bapak Ibu, maksudnya tempat dinas Bapak Ibu ya, kemudian mengampu di mata pelajaran apa gitu ya. Nama, kemudian dinas di mana, kemudian mata pelajaran atau mengampu mata pelajaran apa gitu. Dan ini adalah narasumber dan fasilitator yang akan mendampingi Bapak Ibu selama 9 hari ke depan. Nama saya Sawiti Mardia, saya adalah kepala sekolah di SD Negeri 2 SD Negeri 1 Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kemudian pengalaman saya di GPK itu awalnya juga sama dengan Bapak Ibu. Saya adalah guru dengan background bukan pendidikan PLB gitu ya. Jadi sama-sama saya adalah background pendidikan saya juga bukan PLB. Akan tetapi pada tahun 2016 itu diberikan kesempatan oleh Dinas Pendidikan sekolah saya ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Sama mungkin nanti Bapak Ibu bisa sharing pengalamannya gitu ya. Karena waktu itu saya juga termasuk yang sekolah kita itu benar-benar pengetahuan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif itu juga tidak ada sama sekali gitu ya. Waktu itu saya masih guru, belum kepala sekolah. Kemudian seiring waktu mengikuti BIMTEK, kemudian mengikuti beberapa lomba gitu ya di nasional, di kegiatan nasional terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif termasuk lomba-lomba best practice, tapi tetap tidak keluar dari bagaimana melayani anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler gitu ya. Dan itulah yang akhirnya mengantarkan saya waktu itu tahun 2016 untuk belajar 1,5 bulan terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jepang. Kemudian setelah itu baru kita sering mendapatkan pembekalan, kemudian termasuk dengan bagaimana kita menjalin sebuah kerjasama dengan pihak-pihak lain agar penyelenggaraan pendidikan inklusif itu bisa berjalan dengan baik di sekolah, dan itu sangat membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tapi butuh sebuah perjuangan gitu ya.
Jadi artinya nanti kita mungkin sharing terkait dengan pengalaman, dan barangkali nanti ada dari pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin barangkali nanti saya belum bisa menjawab atau apa, nanti ya kita diskusikan, saya tanyakan dengan tim pengembang dan tim yang ada di direktorat seperti itu ya. Mungkin itu saja perkenalan dari saya gitu ya. Nanti dilanjutkan dengan Bapak Ibu. Mungkin Pak Budi Cahyono, saya kan juga belum kenal nih sama Pak Budi, baru kenal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Cahyono selaku fasilitator di kelas 49 Bapak Ibu. Saya berdomisili di Tuban, Jawa Timur. Ya, di sama-sama Jawa Timur Ibu ya. Iya Pak. Ya, saya berdomisili di Jawa Timur dan saya menjadi fasilitator sudah apa ya, tahap keterampilan kemarin, mulai dari tahap 1 sampai sekarang di tahap pemahaman ini. Seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Budi. Sehari-hari kerja di mana nih dinasnya? Saya di perpustakaan Ibu, di perpustakaan universitas. Oh gitu. Oh berarti ada ininya. Ada istilahnya itu, kalau untuk fasil itu apakah ada jalur ininya? Apa ya istilahnya? Mengajukan gitu sebuah atau enggak? Menunjukkan? Iya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Budi ya. Tuban ya. Kalau dari sini 6 jam masih ya. Ya, betul Ibu. 6-7 jam gitu. Walaupun sama-sama Jawa Timurnya. Terima kasih Pak Budi. Oke, dilanjutkan perkenalan dari Bapak Ibu peserta ya. Boleh raise hand mungkin. Atau gimana nih Pak Budi? Atau dipanggil nama aja? Atau Bapak Ibu yang mau duluan? Kan ini pembelajaran andragogi nih, jadi menurut saya nggak perlu ditunjuk gitu ya. Tapi kok nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang raise hand. Kalau nggak bermasalah biar. Ya. Karena kira pakai laptop. Ya. Besok lah ke laptop. Besok dia mami acara kegiatannya lama nih. Pak, saya mulai dari Pak Safrizal aja deh, Pak Safrizal. Iya, Safrizal ya. Pak Safrizal bisa mendengar suara saya? Kok beliau no respon? Belum respon. Oke, Bu Risa aja deh, Bu Risa Merina. Oh. Hadir Ibu. Oke, silakan Ibu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Merina. Saya bekerja di SMPN 26 Padang. Salam kenal, Ibu hebat. Mohon bimbingannya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Risa. Oke, Bu Fitri Rahayu. Bu Fitri yang raise hand nih. Bu Fitri Rahayu, silakan Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Fitri Rahayu Agustin dari SMP Negeri 2 Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Bu. Oke, dari Sumatera Selatan. Iya, Sumatera Selatan. Kebetulan sekolah kami adalah sekolah yang ditunjuk oleh dinas gitu Ibu ya, Dinas Kabupaten Oku Timur sebagai penyelenggara sekolah inklusif gitu Bu. Ada sebagian gitu di siswa kami gitu ya, ada 1 atau 2 atau 3 adalah anak-anak yang inklusif gitu ya Bu ya. Inklusif, berkebutuhan khusus gitu. Nah dan karena saya memang baru ya Bu ya, ini baru banget gitu ikut pelatihan ini gitu. Selama ini menangani anak-anak tersebut, kebetulan ada guru gitu Bu yang sudah mengikuti pelatihan mungkin sejenis ini ya Bu ya di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami berkonsultasi dengan beliau begitu, karena saya ditunjuk kebetulan karena saya kebetulan jadi wakil
kurikulumnya gitu Bu di sekolah tersebut gitu. Di sekolah saya gitu. Ya, jadi begitu Bu perkenalannya Bu. Semoga bisa Fitri. Oh, saya mata pelajaran bahasa Inggris Bu. Iya. Ya, bahasa Inggris. Saya dari mata pelajaran bahasa Inggris gitu ya. Semoga dengan pelatihan ini bisa lebih belajar lebih dalam lagi gitu ya Bu. Bu Savitri, terima kasih Bu. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu Fitri, terima kasih. Nah, ini kan sudah ada yang dari Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, nanti kita bisa sharing-sharing juga ya. Artinya kan implementasinya dan teknis pelayanannya bagaimana, nanti kita bisa sharing juga dengan Bu Fitri. Oke, nah ini banyak yang angkat tangan. Oke, Bu Nolin Febriani. Tadi yang bilang siapa ya? Nolin. Malam Bu. Malam Bu Nolin. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari SMP Negeri 14 Padang, Sumatera Barat. Ibu mengajar ya. Terima kasih Bu Nolin. Sinyalnya ini ya, sinyal saya nih. Kemudian Bapak Novikar Aziz Fikri. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Novikar Aziz Fikri, asal dari SMP Negeri Remban, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Saya sekarang ditugaskan sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris dengan tugas tambahan waka kurikulum. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Waduh, banyak waka kurikulumnya di sini nih. Terima kasih Pak Aziz. Ya, Pak Aziz atau Pak siapa nih panggilannya? Pak Fikri Bu panggilannya. Pak Fikri, oke. Ya. Pak Fikri. Terima kasih Pak Fikri. Ya, mohon bimbingannya Bu. Siap. Kemudian Ibu, nah bingung kan kalau sudah angkat tangan semua. Ibu siapa ya? Bentar. Bu Reni Pianti. Ibu Reni. Ada hambatan. Bu Reni. Oke, kita lewati dulu saja. Ibu Rahmawati. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati. Saya mengajar matematika di pesantren Pramuka Al-Hira SMP-nya Bu. Oh ya. Kabupaten Tanah Datar. Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahmawati. Bu, sama-sama. Kemudian Ibu Eva. Ya Bu. Eva. Silakan Ya. Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya beserta Ibu Savitri. Nama saya Eva Mawarni, asalnya dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Mohon bimbingannya Ibu selama pelatihan ini. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih mapelnya? Mapelnya TIK Ibu. TIK. Baik. Ya. TIK. Terima kasih Bu Eva. Ya Bu. Ibu Siska. Silakan Bu Siska. Ini Pak ya. Selamat malam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Andayani. Saya berasal dari SMP Stima Padang. Mapel yang saya ampu bimbingan dan konseling. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Siska. Ibu Wahdia.
Selamat malam Ibu. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wahyu Busia, panggilan Ria. Berasal dari SMP Pesantren Modern Profesor Dr. H. Ya, sempat hilang ya. Oh, maaf iya Bu. Diulangi lagi Bu. Iya. Dari SMP Pesantren Hamka Padang Bu. Jurusan Bimbingan dan Konseling. Oh, BK juga. Baik, terima kasih Bu Wahyu ya. Panggilannya Bu Wahyu. Ria Bu. Bu Ria. Oke, Ya. Bu Ria. Terima kasih Bu Ria. Ya, sama-sama. Ibu Nining Mega Hartuti. Silakan Ibu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Mega Hartati. Saya berasal dari SMP Alisan, Kabupaten Banyuasin. Salam kenal Ibu. Ya, salam kenal. Mapel apa nih Bu Nining? Kebetulan saya mengampu mapel Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, TIK ya. Baik, terima kasih Bu Nining. Kemudian Ibu Yulanda Ferawati. Ibu Yulanda. Ibu Yulanda. Atau memang delay gini ke Kak Budi ya kalau ke sinyal? Sinyalnya Ibu. Oke. Ibu Yulanda. Sinyalnya ini. Iya, oke, kita lewatin dulu ya Bu Yulanda. Ibu Rahmi Taib ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Taib dari SMP 8 Kubung, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Mengampu mata pelajaran IPA, Ibu. Mohon bimbingannya, Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Kemudian Ibu Evi Agustin. Ibu Evi Agustin. Ya Bu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, berasal dari Padang dan kebetulan saya ngajar bahasa Inggris Bu. Mohon bantuan Ibu, mohon bimbingannya ya Bu untuk selanjutnya. Ya, siap. Terima kasih. Yang belum, Ibu Ari Atika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Selatan. Saya mengampu pelajaran IPS Ibu. IPS, oke. Panggil Ibu Ari ya. Ya, Ibu Ari Bu. Kebenaran juga sekalian ini ya, kalau di SMP 1 itu saya dipercaya menjabat dari wakil kesiswaan Bu. Wakil kesiswaannya, baik. Kebenaran terima kasih. itu ya. Nah, ya, terima kasih, mohon bimbingannya Ibu. Ya, terima kasih. Oke, Bu Fitra Hanifah. Baik Bu, perkenalkan nama saya Fitra Hanifah Ali dari SMPN 3 Pariaman. Saat ini saya mengampu mata pelajaran matematika dan juga saya sebagai tugas tambahan sebagai wakil kurikulum. Terima kasih, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Ya, salam kenal.
kasih. Oke, kemudian Ibu Masniarti. Bu, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ibu dan kawan-kawan semua, saya guru IPA, Masniarti, guru IPA SMP Negeri 6 Kubung, Kabupaten Solo, Bu, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Terima kasih Bu Masniarti. Ya, mohon kemudian iya, Ibu Nova Arfianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Arfianti Ningsi, instansi saya dari SMP Negeri 4 Ikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya ampu saat ini adalah pelajaran IPS, pengetahuan sosial. Salam kenal untuk semua, semoga kita dapat ilmu dari pelatihan ini. Amin, terima kasih Bu Nova. Ibu Wahidatul. Ibu Wahidatul Prihatining Tias. Masih di mute, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Prihatining Tias dari SMP 1 Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Saya mengampu mata pelajaran IPA. Mohon bimbingannya Ibu selama pelatihan ini. Terima kasih. Baik, Ibu Yulanda sudah bisa? Silakan Bu. Suaranya masih dari luar ini. Iya, suaranya nggak keluar ya. Yang belum raise hand, yang belum berkenalan, silakan bapak-bapak. Mana ya bapak-bapak ini tadi? Pak Safrizal itu loh, yuk. Iya, Pak Safrizal. Selamat malam, Bu. Malam, Pak Safrizal. Silakan, Pak. Saya Safrizal dari SMP 7 Sawalunto, Sumatera Barat, Bu. Mengampu mata pelajaran PPKN, Bu. Oke, PPKN. Baik, terima kasih Pak Safrizal. Pak Alias Sanja. Atau memang kalau malam daerah Sumatera susah ya? Betul Ibu. Jadi kan cuacanya sekarang Iya. Oh iya, waalaikumsalam. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Sawitri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alias Sanja, utusan dari SMP Negeri 2 Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dan saat ini mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Dan Panggilannya mohon apa nih? panggilannya biasanya sehari-hari Pak Sanjab. Oh, Pak Sanja. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unik gitu namanya, saya nggak pernah dengar ini Pak Alias Sanja Iya. gitu ya. Unik Bu namanya Bu. Iya, ke Indian gitu ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Ibu Marlia. Ibu Marlia Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlia Handayani, berasal dari SMP 10 Solo Selatan. Bidang yang diampunya bahasa Inggris, Ibu. Jadi mohon bimbingannya ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Marlia. Berikutnya yang belum Bapak Ibu. Siapa nih yang belum ya? Oke, mana? Ibu Mareta Marcelina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Marcelina, biasa dipanggil Ica. Saya berasal dari SMP 17 Solo Selatan, mengampu mata pelajaran PPKN. Terima kasih, mohon bimbingannya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ica. Nama kecil ini ya, sampai sekarang jadi nama ini ya, Bu Ica gitu ya. Oke, berikutnya Bapak ya, Bapak Amri Haryadi. Ya benar Bu.
Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam kenal Ibu dan juga teman-teman yang lain. Saya Amri Haryadi dari SMP Negeri 2 Muara Rupit, Kabupaten Musyarawat Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Mata pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Inggris. Itu saja Bu, terima kasih. Baik, oke, terima kasih Pak Amri gitu. Panggilnya Pak Amri ya? Ya Bu. Ada lagi yang belum berkenalan Bapak Ibu? Silakan raise hand. Mana nih yang belum? Bu Anita Oku itu. Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Perkenalkan saya dari Oku, dari SMP Negeri 8 Oku. Saya mengajar sebagai guru matematika di SMP Negeri 8 Oku. Mohon bimbingannya Bu Sawitri dan Pak Budi. Terima kasih. Selanjutnya, siapa lagi yang belum nih Pak Budi? Yang di chat juga Ibu, di meeting chat juga. Ibu Oh gitu ya. Bu Nolin juga belum ya ini ya? Ibu Nolin tadi nggak ada sinyalnya, nggak keluar suaranya ya? Ya betul. Bu Nolin dari SMP Negeri 14 Padang Sumatera Barat mengajar bahasa Indonesia Ibu. Oke, oh di chat ya? Ibu. Ada lagi dari Ibu Ibu Jarita dari SMP Bina Ilmu Musirawas Sumatera Selatan juga. Berarti ini SMP semua Pak Budi ya? Iya betul Ibu. Kebanyakan yang tahap pemahaman ini SMP Ibu. Saya kemarin 2 angkatan tuh SMK semua. Saya dapat tiga angkatan ini SMP semua. Oh iya. Baik, izin share screen melanjutkan lagi Bapak Ibu. Ada sedikit penjelasan terkait dengan Vicon yang akan kita lakukan nanti ya. Ada beberapa kesepakatan kelas ya ketika kita melakukan Vicon Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita usahakan bahwa ruang Vicon ini benar-benar bebas dari gangguan suara ya. Jadi Bapak Ibu silahkan agar bisa memahami apa yang kita pelajari dari Vicon itu, silakan Bapak Ibu nanti di tempat yang kira-kira memang tidak terganggu dengan suara-suara lain gitu ya. Kemudian diharapkan Bapak Ibu bisa mengikuti Vicon mulai awal sampai dengan akhir. Jika memang ada sesuatu hal silakan bisa berkomunikasi dengan Pak Budi gitu ya, misalkan ada urusan atau bagaimana gitu ya. Kemudian silahkan menggunakan laptop atau komputer. Karena kalau handphone tuh biasanya kalau share screen dan sebagainya itu tidak begitu kelihatan gitu ya. Jadi kalau bisa pakai laptop. Kesempatan berikutnya adalah kesepakatannya berpakaian sopan dan rapi. Selama mengikuti Vicon, Bapak Ibu diharapkan berpakaian rapi, kemudian hadir 30 menit sebelum kegiatan dimulai atau ya minimal 5 menit sebelum Vicon dimulai. Kemudian usahakan tidak merokok ya, tidak makan. Kalau saya sih sebenarnya yang ngemil gitu nggak ada masalah sih. Artinya kadang-kala ada yang sambil Vicon itu kan nggak sempat sarapan atau apa, Bapak Ibu silakan sambil ngemil, kalau saya tidak masalah. Kemudian silakan Bapak Ibu bersikap dan berkata sopan serta menggunakan bahasa Indonesia gitu. Ya, jelas ya. Kalau menggunakan bahasa Sumatera saya sama Pak Budi nanti nggak paham. Makanya harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian silakan raise hand jika Bapak Ibu akan bertanya ataupun ada sharing ya, akan mengemukakan pendapat, silakan Bapak Ibu raise hand. Kemudian mengaktifkan suara unmute bila sudah dipersilakan bicara oleh saya ataupun oleh Pak Budi. Kemudian menonaktifkan suara atau mute jika yang lain sedang berbicara ya. Layar video usahakan aktif Bapak Ibu jika memang sinyalnya memungkinkan.
ya. Karena beberapa daerah mungkin jika kesulitan sinyal itu semakin pakai kamera nanti sinyalnya makin hilang. Jadi di kondisi-kondisi tertentu memang saya izinkan untuk tidak mengaktifkan layar videonya kecuali memang mempengaruhi sinyal seperti itu. Kemudian ini adalah kegiatan yang akan kita lakukan mulai hari pertama sampai dengan hari yang ke-9. Bapak Ibu nanti di hari pertama akan mengikuti Vikon yang pertama. Jadi Vikonnya itu di hari ganjil ya Bapak Ibu. Hari pertama, hari ketiga, hari kelima, hari ke-7 dan hari ke-9. Nah, pembukaan di Vikon pertama itu oleh direktorat ya. Kemudian Bapak Ibu nanti setelah itu melakukan pretest ya. Nah, usahakan dari pretest itu Bapak Ibu menyimpan lah ya untuk belajar, karena soal post-test itu sama persis dengan soal post-test. Jadi menyimpan entah di screenshot, entah bagaimana, entah dicatat ya, itu untuk memudahkan Bapak Ibu nanti belajar ya, mencari belajar terkait kalau sudah materinya lengkap kan Bapak Ibu mudah nih belajarnya. Oh ternyata jawabannya ini gitu ya. Untuk bahan belajar aja biar nilai post-testnya bisa baik. Kemudian di hari pertama Bapak Ibu nanti akan melakukan aktivitas terkait dengan materi-materi yang ada di LMS, mulai dari pengantar, kemudian kebijakan dari Kemdikbud, kemudian panduan, juga petunjuk pembelajaran daring ya. Nah, semua itu bisa ini restrict ini berarti ini ya Pak Budi. Pak Budi kalau hari pertama selesai apakah besoknya itu baru bisa ke hari kedua ya? Betul Ibu. Oke, berarti nggak bisa dikerjakan di hari ke-1 semua gitu ya, misalkan udah selesai gitu, bisa nggak? Sebenarnya bisa Ibu, tapi kan tergantung pesertanya nanti. Oke. Oh iya baik. Kemudian di hari kedua nanti Bapak Ibu akan mempelajari secara mandiri materi terkait konsep dasar pendidikan inklusif. Nah, aktivitasnya meliputi apa saja, mulai dari eksplorasi konsep, forum diskusi, dan chat room ya. Jadi chat roomnya itu yang sinkronus, jadi nanti kita berkumpul di chat room, kita sepakati jamnya jam berapa, seperti itu Bapak Ibu, tapi kita usahakan tempat waktu sesuai dengan jadwal yang ada. Jadwalnya sudah di-share belum Pak Budi, kegiatan-kegiatannya, jam-jamnya itu belum ya? Sudah. Oke, baik. Kemudian Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mendownload bahan rujukan ya, bahan bacaan, bahan materinya. Kemudian di hari kedua itu ada pengumpulan tugas atau LK. Jadi LK yang Bapak Ibu unduh nantinya itu silakan dikerjakan, kemudian dirubah ya, diubah dari doc ke PDF. Kemudian baru diupload di LMS. Di situ juga ada tes formatif ya, tes formatif dan umpan balik, pengisian umpan balik hari kedua. Kemudian di hari ketiga itu kita ada Vikon yang kedua, membahas tentang keberagaman jenis kebutuhan peserta didik ya. Nah, sebelum Vikon kita juga ada seperti biasa ada forum diskusi. Forum diskusi itu Bapak Ibu silakan menuliskan boleh pendapat, boleh istilahnya apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di situ. Kemudian minimal rekannya kalau bisa satu mengomentari dari hasil diskusi temannya ya, bahan yang sudah di-share tadi oleh temannya kemudian dikomentarin oleh teman yang lain, minimal satu. Kemudian di chat room ya, di chat room nanti bersama saya kita 1 jam ya, 1 jam di chat room. Usahakan Bapak Ibu aktif ya, karena nanti di penilaian keaktifan itu meliputi dari Vikon, juga dari chat room dan forum diskusi. Oke, kemudian itu hari ketiga. Hari keempatnya materinya adalah pengenalan program kebutuhan khusus, aktivitas pembelajarannya sama.
Kemudian di hari kelima Bapak Ibu akan mempelajari sistem dukungan, itu ada Vikon ya. Ada Vikon ketiga. Kemudian juga ada pengumpulan tugas LK ya. Juga refleksi pembelajaran. Kemudian di hari ke-6 itu yang akan kita pelajari adalah sistem layanan pembelajarannya. Kemudian eksplorasi konsepnya itu melalui meliputi mulai dari identifikasi, assessment, planning metric, kemudian adaptasi kurikulum gitu ya. Kemudian di hari ke-7 ada Vikon lagi yang akan membahas sistem layanan pembelajaran. Kemudian di hari ke-8 sistem layanan pembelajaran, tapi kita ini di hari ke-8 ada pengumpulan tugas ya, pengumpulan tugas LK lagi Bapak Ibu ya. Ada LK. Kemudian di hari ke-9 itu Vikon kelima. Kalau yang saat Vikon 2, 3 dan 2, 3 dan 4 ya. Itu 2 jam ya Bapak Ibu. Hari ke-9 kita Vikon 4 jam. 4 jam itu nanti ada panduan mengisi mulai dari instrumen evaluasi, kemudian panduan mengisi RTL, penyusunan laporan sampai dengan Bapak Ibu melakukan tes akhir seperti itu. Itu di hari ke-9. Jadi kegiatannya lumayan padat. Saya harap seperti siapa tadi ya? Itu memang oleh kepala sekolahnya, karena kepala sekolahnya yang menunjuk, saya harapkan ada dispensasi. Ada dispensasi agar Bapak Ibu bisa benar-benar fokus mengikuti BIMTEK ini dengan baik gitu ya. Nah, penilaiannya Bapak Ibu, penilaiannya ada penilaian proses, ada penilaian sesi, dan ada penilaian hasil belajar gitu ya. Nah, penilaian prosesnya itu keaktifan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan mandiri di Vikon ataupun ketika di diskusi. Nah, penilaian sesi itu meliputi tes formatif Bapak Ibu. Tes formatif yang setiap hari sudah Bapak Ibu kerjakan itu adalah masuk dalam penilaian sesi. Kemudian penilaian hasil belajar itu post tes ya, dari post tes yang Bapak Ibu kerjakan. Nilai akhirnya adalah 30% dari nilai proses ya, meliputi kegiatan mandiri, diskusi, dan Vikon. Kemudian 10% itu nilai sesi dari tes formatif. Kemudian 60% itu dari hasil belajar Bapak Ibu selama 9 hari. Oke, karena nilainya terbesar adalah 60% itu dari post tes. Bapak Ibu saya sarankan tadi seperti saya bilang tadi, nanti silakan dicatat atau di screenshot, dipelajari untuk soal-soal pretestnya gitu, biar untuk memudahkan Bapak Ibu belajar. Oke, itu dari saya. Kemudian Bapak Ibu ada yang sudah akrab dengan LMS? Kalau bisa guru penggerak atau apa gitu, atau biasanya kalau bimbingan yang lain dari P4TK PLB itu biasanya kan pakai LMS juga. Sudah berpengalaman? Ada yang sudah berpengalaman Bapak Ibu penggunaan LMS? Sudah. Bu Nova? Ada Bu Nova tadi angkat tangan, raise hand. Bu Nova, ada yang ingin disampaikan? Ya, Bu. Saya sudah pernah menggunakan LMS saat saya mengikuti PPG tahun 2020 menggunakan SIM PKB. Ya sudah ada di sana. Artinya tidak asing ya? Iya, betul. Artinya tidak asing lagi dengan LMS. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pun nantinya mungkin di hari pertama, kedua saja itu agak repot ya, agak bingung. Tapi nanti di hari-hari berikutnya itu nanti sudah lancar gitu. Kemudian untuk jadwal ya, kita usahakan tepat sesuai dengan jadwal yang ada. Misal Vikon memang dilaksanakan pukul 9, ya kita usahakan benar-benar dilaksanakan pukul 9 gitu ya. Nanti kalau malam hari takut seperti ini ya, sinyalnya kayaknya di Bapak Ibu ini kurang mendukung kalau malam. Gitu ya Bapak Ibu ya? Iya, Bu. Atau kalau siang juga begini, sama aja? Sama aja, Bu, tergantung cuacanya juga, Bu. Oh, tergantung cuaca. Ya, kalau mati lampu atau gitu kan terganggu juga gitu.
Oh iya. Tapi mungkin kalau siang ini lebih baik lah. Kemudian kan tidak mengganggu kita. Ya, enak siang Bu atau pagi Bu? Iya pagi-pagi. Jadi kita memang usahakan benar-benar jadwal, kecuali memang nanti ada kendala saya yang tidak bisa atau bagaimana gitu ya. Itu mungkin ada pergeseran waktu. Tapi tetap kita usahakan bisa kita lakukan vikon sesuai dengan waktu jadwalnya. Kemudian untuk pengerjaan LK saya berharap kalau memang Bapak Ibu tidak ada keperluan itu bisa segera misalkan dikerjakan itu bisa siangnya, mentok-mentok malam itu jangan terlalu malam sekali ya, biar saya ngoreksinya itu lebih enak gitu ya. Semakin Bapak Ibu telat mengumpulkan LK itu nanti proses koreksinya kan semakin mundur gitu. Jadi saya biar nggak nunggu-nunggu sampai malam hari, silakan Bapak Ibu segera selain agar tidak tertumpuk ya. Jadi usahakan segera LK itu siang hari atau sore hari itu sudah diupload seperti itu. Dan nanti mungkin Pak Budi yang akan sering barangkali Bapak Ibu ada telat-telatnya LK atau kok nggak muncul di LMS seharian kemana gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan dicari oleh Pak Budi atau saya ya. Jadi jangan heran, jangan kaget kalau nanti 9 hari akan dapat WA mengandung pesan cinta gitu ya, bentuk perhatian itu nanti. Kemana aja Bu, kok belum LK-nya belum diupload gitu. Mungkin itu ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau ada tambahan dari Pak Budi? Sudah cukup Bu. Untuk panduannya juga sudah saya share di grup. Oh ya, baik. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Izin Bu, bertanya Bu. Oke, Pak siapa nih? Pak Amri? Ya Bu. Ya, silakan Pak Amri. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Satu, ini mungkin masalah biasa ini, masalah sinyal itu Bu. Kalau di kami kadang-kadang kalau mati lampu lama itu kan sinyal terganggu. Nah itu gimana? Misalnya saat vikon gitu kan, mati lampu seharian gitu kan. Nah itu gimana Bu? Apakah di sekolah juga mati lampu lama Pak Amri? Kalau di sekolah, ketika vikon di sekolah gitu juga matinya biasanya mati lampu lama? Ya nggak sering, pasti biasanya ada juga yang mati Bu. Kadang mati lama berapa jam gitu kan, 6 jam gitu. Jadi kadang-kadang sinyalnya juga terganggu dan juga mau ngecasnya juga terganggu. Oke, ya kalau untuk hal-hal yang semacam itu kan itu di luar ini ya, di luar kekuasaan kita gitu ya. Iya Bu. Ya nanti ada pemakluman kalau memang mungkin sinyalnya nggak ada gitu, atau mungkin bisa kalau wifi-nya nggak ada pakai sinyal HP dan sebagainya. Pun kalau tidak bisa lagi ya, bagaimana lagi kalau memang tidak bisa ya kita nanti Pak Budi. Karena setiap vikon nanti kan ada rekamannya juga ya Pak Budi ya. Tapi usahakan jika memang memungkinkan Bapak Ibu tetap aktif di dalam vikon ya. Kalau nggak mati lampu atau memang masih memungkinkan. Kecuali memang benar-benar udah nggak bisa, nggak ada sinyal gitu ya. Ya oke. Itu Pak Amri. Dan jangan lupa untuk terus berkomunikasi dengan saya atau dengan Pak Budi. Misalkan ada kendala, belum bisa mengerjakan LK karena masih ada tugas lain, atau juga misalkan mati lampu dan sebagainya, mudah-mudahan bisa ada komunikasi gitu ya, biar kita nggak bingung gitu, nggak bingung nyari-nyari. Begitu Pak. Ya silakan. Untuk masalah tugasnya itu Bu, tugasnya itu semuanya dalam bentuk tulisan Bu ya, untuk yang tugas yang pemahaman ini. Iya nanti LK nanti dalam bentuk Word ya, Microsoft Word, kemudian Bapak Ibu isi, diketik ya, kemudian baru di PDF kan, terus diupload di LMS. Semuanya bentuk itu Ibu ya? Iya, jadi LK-nya masih sebatas materi. Bukan video masih itu, bukan Bu ya? Bukan, kita masih di tahap pemahaman konsep. Mungkin nanti kalau di kelanjutannya, program kelanjutannya kalau memang ada di tahap penguasaan keterampilan itu biasanya ada permintaan video dan sebagainya ya. Kalau sementara kita di tahap pemahaman konsep ini baru hanya sekedar itu tadi materi saja, konsep materi. Begitu Pak Amri, ada lagi?
Untuk yang mandirinya itu Bu, apa ada modulnya Bu? Nanti ada di LMS. Jadi tiap hari bisa LMS. di-download. Ya. Di LMS itu ada langsung di bahan LMS, ya. rujukannya. Betul. Ada bahan rujukannya, ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Amri. Sudah lengkap Bapak Ibu, jadi tinggal download, tinggal mempelajari ya. Kemudian apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari modul yang ada, dari bahan materi yang ada itu digunakan untuk panduan Bapak Ibu mengerjakan LK. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Evi, silakan. Terima kasih Bu kesempatannya. Jadi setiap hari kami harus membuka LMS tersebut Bu. Iya. Jadi ada tugasnya di LMS itu dilihat, nanti diupload lagi di LMS tersebut. Ya betul. Selama 9 hari. Jadi selama 9 hari ini Bapak Ibu akan kencan dengan LMS gitu ya. Jadi nanti bisa dikomunikasikan. Iya, dikomunikasikan dengan orang yang di rumah gitu. Rajin membuka CCKB. Iya. Kalau memang sempat makanya harus dikerjakan di sekolah gitu ya, nggak usah dibawa ke rumah gitu. Nanti yang di rumah cemberut kalau Bapak Ibu sibuk dengan laptop gitu ya. Jadi kalau bisa kan diusahakan sesuai dengan waktunya gitu. Itu Bu Evi. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama, Bu Nova silakan. Suaranya Ibu Nova masih di mute. Maaf Bu, izin itu ya. Iya. Nah, ini saya mau tanya kembali Bu ya, sambil belajar. Kalau kemarin selama saya pelatihan yang pernah PPG waktu itu, saya mengangkat program PPG untuk LMS. Berarti kita buka program bagian inklusif ya Bu? Gimana? Ada GPK gitu ya Pak Budi ya, guru pembimbing khusus gitu. Di GPK nanti keluar ini. Nanti harus GPK nanti menuju ke LMS-nya nanti bisa itu. Ya, langsung. Jadi ada ininya sendiri khusus untuk GPK. Kalau di LMS itu kan ada tuntunannya, bimbingannya. Iya Bu Nova. Nanti akan terkait dengan LMS nanti dengan Pak Budi ya, dengan Pak Budi. Kan kalau di SIM PKB itu kan ada guru penggerak, ada GPK, ada PPG, macam-macam ya, gitu. Nanti kita pilih yang GPK gitu. Dan untuk lebih jelasnya kalau memang nanti ada kesulitan, Pak Budi akan membantu Bapak Ibu, gitu ya. Nanti akan link untuk ya. Ada linknya agar nggak ribet ya, Pak Budi ya. Biar nggak ribet. Ada lagi bimbingannya nanti. Sama-sama Bu Nova. 1-2 hari mungkin agak kaku gitu ya, tapi kalau sudah berikutnya mungkin nggak akan tanya-tanya lagi, pasti sudah tahu. Oh, begini. Kan 1-2 itu baru kenalan ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bulan nggak jadi. Bu Anita. Bu siapa yang raise hand? Bu Anita, silakan Bu Anita. Assalamualaikum Bu. Ini yang saya mau tanyakan, kalau seandainya nanti ada tugas LK itu apa wajib harus 1 hari itu? Nanti ada waktu nggak untuk penguploadannya itu? Apa harus diselesaikan dalam 1 hari? Iya. Terima kasih Bu Anita. LK itu memang seharusnya diselesaikan di hari itu, gitu ya. Makanya nanti kalau memang ada sesuatu yang akhirnya tidak memungkinkan Bapak Ibu untuk mengerjakan LK, gitu ya, entah sakit, entah bagaimana akhirnya tidak bisa mengerjakan LK, nanti silakan dikomunikasikan dengan Bapak Budi bisa, ya, atau dengan saya, gitu. Mungkin terlambat upload LK. Atau sakit itu nanti akan diberikan kesempatan untuk mengerjakan di hari berikutnya. Cuman kan jadinya numpuk ya, kerjanya kan jadinya numpuk gitu. Nanti dikomunikasikan saja Bu ya, kita fleksibel. Yang penting Bapak Ibu nanti bisa menyelesaikan BIMTEK ini sampai dengan 9 hari ke depan. Saya takutnya itu nanti tengah-tengah jalan patah semangat gitu karena sakit atau karena apa gitu. Jadi
selama memang bisa dikomunikasikan ya, diberitahukan kepada kami ya, insya Allah nanti bisa kita atur gitu Bu Anita. Jadi ada kebijakan ya Bu ya? Ya, betul. Ya, enggak dalam satu hari itu harus selesai. Iya, gitu. Yang pasti penyelesaiannya ya ditanggung oleh peserta masing-masing, harus selesai ya, gitu. Betul, ya, betul. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu Anita. Pak Syafrizal, silakan Pak. Masih mute ya? Silakan Pak. Masih mute ya? Suaranya belum masuk Ibu. Sudah tidak mute tapi suaranya nggak ada. Tidak kedengeran Bapak. Bapak Syafrizal. Apa diketik aja nggak apa-apa Pak Syafrizal? Diketik aja. Bu Risa, silakan Bu Risa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bu, mau nanya, yang LK itu kita uploadnya ke Ibu atau Pak Budi atau melalui SIM PKB kita Bu? Oke. Nah, LK kan? Ya, baik. Melalui SIM PKB Bapak Ibu, di situ nanti ada misalkan di hari kedua gitu ya. Di situ ada pengumpulan LK, pengumpulan tugas, itu diklik, nanti uploadnya di situ di LMS gitu ya. Yang ke saya atau ke Pak Budi itu barangkali ada kendala, kenapa tidak bisa upload, kenapa belum centang, itu ke Pak Budi misalkan ya. Atau kalau Bapak Ibu mungkin hari itu belum bisa upload sampai dengan malam hari belum bisa mengerjakan LK, itu juga silakan dikomunikasikan gitu ya. Biar kami mengerti kenapa Bapak Ibu belum mengerjakan LK dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, tak baca kendalanya. Apa ini? Kendala saya karena saya mengajar Bu setiap hari, itu bagaimana Ibu? Seperti itu Ibu. Oke. Pak Syafrizal, ini kan diberikan tugas oleh kepala sekolah kan ya? Apakah tidak ada dispensasi waktu? Jadi begini, BIMTEK ini kan berbeda dengan BIMTEK sebelumnya. Kan sebelumnya tahun berapa itu kan juga ada. Nah, berdasarkan pengalaman itu kan dulu kan yang mendaftar gurunya sendiri, sehingga waktu itu banyak terkendala harus mengajar dan sebagainya. Nah, sekarang kan di posisi yang kepala sekolah yang menunjuk. Ya. Kepala sekolah yang memberikan mandat kepada Bapak Ibu untuk mengikuti BIMTEK. Harapannya apa? Harapannya adalah Bapak Ibu mendapatkan dispensasi agar bisa mengerjakan atau mengikuti BIMTEK ini secara fokus gitu ya, dengan fokus gitu. Maksudnya seperti itu. Nanti silakan dikomunikasikan lagi Pak Syafrizal dengan kepala sekolahnya ya. Kalau saya sarannya begitu. Kan harapan dari direktorat seperti itu. Kenapa kepala sekolahnya yang menunjuk? Karena kan biar tahu. Nanti kan yang mengeluarkan surat tugas siapa? Kan kepala sekolah. Artinya kalau sudah kepala sekolahnya mengeluarkan surat tugas, masa ia masih dibebani dengan jam mengajar penuh, kemudian masih mengikut BIMTEK. Nah, dan nanti bisa dijelaskan tugas-tugasnya dan sebagainya untuk meminta dispensasi. Begitu Pak Syafrizal, kalau saran saya begitu. Ya, di chat sama Pak Syafrizal, ya Ibu gitu. Oh iya. ya, betul. Oke, saya nggak baca lagi. Terima kasih Pak Syafrizal. Ada lagi? Oke, terima kasih Ibu. Kita lagi Ibu. Sama-sama. Kita pakai bahasa isyarat aja bagaimana Pak Syafrizal? Kan kita dalam rangka untuk ini ya, PKPBI Pak Budi.
dalam rangka berkebutuhan khusus ini ya. Mesem, paham mesem nggak Pak Budi? Paham ya? Pak Safrizalnya mesem. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada kah? Karena sudah malam ini ya. Wih, 8:30. Oke. Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri kita jepret dulu ya. Kita jepret. Kita berpotret. Nah, kita potret dulu sebagai bukti. Oh, ada yang raise hand sebentar. Oke, nggak apa-apa. Ayo Bu Yuyun, monggo. Bu Yuyun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Arianti dari SMP Negeri 3 Tunggal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Bu. Ya, silakan Bu. Kegiatan ini kan sampai tanggal 9 November, Bu ya. Ya. Dan kebetulan tanggal 2 November itu saya ada pengumuman guru penggerak. Kalau seandainya nanti saya lulus, Bu, apakah bisa digantikan kegiatan saya ini dengan ibu kepala sekolahnya atau mungkin guru yang mengajar yang lain, itu bagaimana cara menggantikannya? Terima kasih. Oke, baik. Bu Yuyun, ketika ada pengumuman guru penggerak itu kan kegiatannya tidak langsung, gitu ya. Ini Bu Yuyun angkatan berapa nih? Berarti menunggu angkatan berapa nih pengumumannya? Angkatan 8. Angkatan 8, oke. Ini udah di tahap 2. Baru pengumpulan kemarin menyelesaikan administrasi, esai, dan identitas diri. Nah, ini pengumumannya kemungkinan di tanggal 2 November. Wawancaranya belum. Wawancara sama simulasi mengajarnya belum? Belum ya? Belum, Bu. Oke. Nanti setelah Bu Yuyun nanti misalkan tanggal 2 itu ada pengumuman terkait dengan tahap 1 ya, pengumuman tahap 1 untuk guru penggerak tersebut. Itu biasanya nanti kalau memang lolos, Bu Yuyun kan akan diberikan jadwal lagi untuk melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Dan simulasi mengajar dan wawancara tadi itu dilaksanakan mungkin kalau pengumumannya yang dua minggu setelahnya itu biasanya baru muncul lagi, baru ada jadwal untuk Bu Yuyun melakukan simulasi mengajar gitu ya. Artinya menurut saya tidak perlu digantikan, udah selesai lah. Nanti pasti pengumuman itu berikutnya sudah selesai kegiatan BIMTEK ini gitu Bu Yuyun. Saya bisa jawab karena saya kebetulan terlibat di guru penggerak juga gitu. Jadi saya paham. Oh, jadi nggak langsung hari itu nggak ya, Bu ya? Enggak, itu nanti ada pengumuman, nanti Bu Yuyun menunggu pengumuman lagi untuk simulasi mengajar. Dan itu biasanya jangka waktunya lumayan lama. Gitu ya. Iya, jedanya panjang ya. Iya, gitu. Oke, ada lagi. Terima kasih. Sama-sama Bu Yuyun. Saya loh Bu Yuyun di BIMTEK ini, di penggerak, di ini. Jalan-jalan udah nggak usah di ini, pasti jalan. Asalkan kita mau. Ya. Cuman ya nggak istirahat gitu ya, Pak Budi. Ya. Ada lagi? Bu Fitria, ada lagi? Bu Fitrah? Oke Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya nih Bu, tapi mungkin di luar topik, tapi ada kaitannya. Ya. Saya pernah mengikuti yang seri guru pembimbing inklusif dari guru berbagi. Seri iya paham. Guru belajar. Berbagi, inklusifnya itu saya sudah menyelesaikan 100% kegiatan pembelajarannya. Walaupun tanpa LMS itu, tapi saya nggak tahu kenapa saya nggak bisa dapatkan sertifikatnya itu, Bu. Oh gitu. Seri guru belajar itu ya? Udah 2. Ya, seri guru belajar dan berbagi yang pendidikan
inklusif. Seri pendidikan inklusif. Bu Fitra sudah ini belum? Sudah buka lagi belum? Kan di situ downloadnya sertifikat. Sudah dibuka sampai sekarang dibuka nggak ada ya? Sudah saya 2 kali. Maksudnya saya sudah 2 kali ikuti, 1 kali gagal karena persentasenya tidak 100%. Kemudian yang kedua kali sudah 100% saya selesaikan. Itu sampai hari ini jadi saya nggak bisa dapatkan sertifikat, makanya saya daftar lagi. Iya. GPK ini. Kalau itu secara itu kan semuanya belajar mandiri ya. Kalau dari seri guru belajar itu kan mandiri semua, nggak ada Vikonnya gini ya. Coba nanti ini kan sedikit keluar dari BIMTA ini. Coba Bu Fitrah japri saya gitu ya. Saya bantu, coba saya lihat. Terus kalau memang saya tidak bisa memberikan solusi, coba saya tanyakan ke tim pengembang. Kebetulan tim pengembangnya kan juga sama dengan tim pengembang ini. Karena sebelum saya daftar ini, saya ada baca gitu guru yang pernah mengikuti seri inklusif tidak boleh mengikuti gitu kan. Cuma karena saya belum dapat sertifikatnya, jadi bisa gitu. Oke, nanti saya tanyakan apakah itu berpengaruh terhadap akhirnya Bu Fitrah nggak dapat sertifikat atau bagaimana gitu ya. Iya Bu. Mohon dibantu ya Bu. Iya. Diceritakan. Ya. Oke, makasih Bu. Sama-sama Bu Fitra. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada kita berfoto Pak Budi. Yap. Oke. Semangat Bapak Ibu.